Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 Offering Day 2018 yang menempuh mata kuliah Geohistory. Nah, di sini kelompok 6 bersama dengan teman-teman semua akan membahas mengenai di mana sih lokasi ibu kota Kerajaan Sriwijaya pada abad ke-7. Nah, sebelum kita masuk ke pembahasan yang sebenarnya atau pembahasan utama, seperti yang kita ketahui nih, Kerajaan Sriwijaya merupakan salah satu kerajaan besar di Nusantara. Nah, selain itu, Kerajaan Sriwijaya juga terkenal dengan kejayaannya di bidang maritim. Kekuasaannya dalam bidang perdagangan atau di pelayaran itu benar-benar luas banget. Nah, tapi masih banyak perdebatan yang mempertanyakan tentang di mana sebenarnya lokasi ibu kota Kerajaan Sriwijaya. Nah, di sini sudah ada bukti-bukti mengenai perkiraan di mana lokasi ibu kota Kerajaan Sriwijaya itu berada pada saat Kerajaan Sriwijaya itu lagi ada pada masa jayanya. Bukti-bukti dalam negeri yang ditemukan dan menunjukkan keberadaan lokasi ibu kota Kerajaan Sriwijaya terdapat dua prasasti, yaitu Prasasti Kedukan Bukit dan Prasasti Talang Tuwo. Untuk Prasasti Kedukan Bukit merupakan prasasti yang menjelaskan mengenai awal mula berdirinya Kerajaan Sriwijaya. Nah, menurut Sumadio 2008, NJ Krom berusaha untuk menafsirkan isi dari Prasasti Kedukan Bukit ini. Nah, kemudian dia menghubungkan dengan pernyataan Itsing tadi, yaitu kembalinya Itsing dari Nalanda, tiba-tiba Melayu sudah berubah menjadi Sriwijaya. Nah, jadi menurut Krom di sini, Melayu itu sudah ditundukkan atau ditaklukkan oleh Sriwijaya. Kemudian Purbocoroko dalam hal ini mendukung pendapat dari Krom yang menyatakan bahwa Prasasti Kedukan Bukit merupakan prasasti yang dibuat untuk memperingati berdirinya Kerajaan Sriwijaya. Purbocoroko berpendapat bahwa dahulu ada seorang yang besar atau memiliki kekuasaan yang cukup berpengaruh, dan diduga dia adalah Dapuntahyang bersama dengan bala tentaranya pergi ke Minangkabau. Kemudian berhenti terlebih dahulu di Jambi yang kemudian dilanjutkan ke Palembang. Nah, di Palembang dia berhasil menaklukkan wilayah tersebut dan membuat kota yang kemudian diberi nama Sriwijaya. Nah, jadi di sini para ilmuwan berpendapat bahwa pusat dari Kerajaan Sriwijaya atau ibu kota Kerajaan Sriwijaya itu berada di Palembang, sesuai dengan di mana kerajaan itu didirikan. Berikutnya adalah Prasasti Talang Tuwo. Soleh 2017 menyatakan bahwa dalam prasasti ini berisi Dapuntahyang Sri Jayanasa yang memerintahkan kepada bawahannya untuk mendirikan sebuah taman. Nah, taman ini bukan hanya untuk memperindah tempat saja atau memperindah Kerajaan Sriwijaya saja, melainkan dengan tujuan yang sangat mulia, yaitu untuk mensejahterakan rakyat Sriwijaya pada masa itu. Nah, taman ini diberi nama Sri Kestra, yang merupakan sebuah kebun yang ditujukan untuk kesejahteraan masyarakat Sriwijaya. Lokasi Taman Sri Kestra diperkirakan dibangun tidak jauh dari pusat kota, sehingga sesuai dengan lokasi ditemukannya Prasasti Talang Tuwo, yang prasasti ini ditemukan di wilayah Talang Kelapa, Palembang bagian barat, dan berada tidak jauh dari tepian Sungai Musi. Jadi berdasarkan bukti-bukti yang telah ditemukan, letak Kerajaan Sriwijaya atau ibu kota Kerajaan Sriwijaya diperkirakan berada di Palembang, Sumatera Selatan. Untuk lokasi sebelum Kerajaan Sriwijaya berpusat di Palembang masih belum jelas di mana letak yang sebenarnya. Nah, ada sebagian peneliti yang menyatakan bahwa pusat awal Kerajaan Sriwijaya sebelum pindah ke Palembang adalah di Minanga. Namun, di mana Minanganya itu sendiri juga masih belum diketahui. Bukti-bukti yang menunjukkan lokasi ibu kota Kerajaan Sriwijaya bukan hanya datang dari dalam negeri saja, tapi juga ada yang datang dari luar negeri atau mancanegara. Nah, salah satu contohnya adalah Kronik Dinasti Tang yang pada saat itu sudah menyebutkan bahwa di Nusantara pada awal abad ke-17 itu sudah berdiri ke suatu
kerajaan yang besar. Nah, menurut catatan Itsing, kerajaan besar yang kemudian disebut Kerajaan Sriwijaya ini berpusat di tepi sungai yang berada di wilayah tenggah dari Melayu, yaitu berada di Palembang, Sumatera Selatan, yang sungai itu sekarang dikenal sebagai Sungai Musi. Kondisi alam ibu kota Kerajaan Sriwijaya. Kondisi alam ibu kota Kerajaan Sriwijaya, perkiraan letak ibu kota Sriwijaya, Kerajaan Sriwijaya berada di Palembang, mendukung dengan bukti yang lebih kuat. Melihat pada naskah yang ada pada Prasasti Talang Tuwo, adanya penataan lingkungan hidup sudah dilakukan sejak zaman dahulu. Di saat segalanya masih hijau, hutan masih banyak, sungai masih terpelihara, ruang masih begitu longgar, tetapi tata ruang sudah dikaji dan diperhatikan oleh raja. Pada masa kepemimpinan Sri Baginda Sri Jayanasa sudah menunjukkan fenomena yang akan terjadi. Pada Prasasti Talang Tuwo berbicara mengenai lingkungan hidup dan penataan ruang atau tata letak kota. Aspek lingkungan yang bisa ditangkap dari tulisan atau teks yang tertulis pada prasasti, beberapa hal yang bisa diidentifikasi sebagai berikut. Pertama yaitu penanaman dan keragaman tanaman, yang kedua penanaman tanaman ramah lingkungan seperti bambu, waluh, patum, dan lain-lain. Yang ketiga yaitu pengaturan tata air seperti bendungan, kolam, dan irigasi. Yang keempat yaitu pengaturan lingkungan untuk semua makhluk hidup. Yang kelima yaitu komitmen pemimpin terhadap lingkungan. Yang keenam keyakinan kepada Yang Maha Kuasa. Dan yang ketujuh yaitu keserasian hubungan sosial. Kerajaan Sriwijaya merupakan sebuah kerajaan Melayu pertama yang dikenal berpendapat bahwa pusat kerajaan atau ibu kota Kerajaan Sriwijaya terletak di daerah Palembang. Namun jika dilihat dari lokasi kota Palembang sekarang, Kerajaan Sriwijaya seperti tidak cocok dengan julukan kerajaan maritim dikarenakan Palembang bukanlah wilayah yang dikelilingi oleh laut. Namun di abad ke-7, bentuk permukaan bumi Pulau Sumatera berbeda dengan masa sekarang. Diperkirakan pada abad ke-7 untuk pantai Sumatera atau khususnya Kerajaan Sriwijaya terletak tidak jauh dari pantai. Jambi berada di tepi teluk dan Palembang di ujung jazirah. Jika dilihat dari hasil tinggalan budaya Kerajaan Sriwijaya, ruang-ruang di Sriwijaya dibagi berdasarkan fungsinya. Rumah-rumah atau tempat tinggal diletakkan di tepi sungai, bangunan pemujaan ditempatkan di daerah yang tinggi, dan Taman Sri Kestra berada di luar bandar perdagangan. Perkampungan pada era Kerajaan Sriwijaya berada pada jalur lalu lintas sungai. Lebih tepatnya, pertemuan antara Sungai Ongan, Komering, Kramasan, dan Musi. Dengan adanya sungai ini kemudian dimanfaatkan untuk membawa komoditi dagang dari pedalaman ke Sriwijaya yang kemudian dijual kepada pedagang yang datang atau melintasi jalur tersebut. Oleh karena semakin banyaknya transaksi yang ada di jalur sungai ini, lambat laun daerah sekitar sungai menjadi ramai dan berkembang seperti perkotaan pada umumnya. Pusat kerajaan Sriwijaya yang terletak di tepi sungai kemudian memunculkan alasan yang kuat bahwa kerajaan Sriwijaya memang memiliki kemampuan dan penguasaan wilayah laut atau maritim yang sangat luas dengan ditopang oleh kekuatan tentara maritim yang besar. Letak ibu kota kerajaan Sriwijaya berada di daerah yang strategis, yaitu berada di pertemuan antar sungai dan daerah yang digunakan untuk pertemuan para pedagang. Peletakan kota Sriwijaya di dekat sungai tersebut adalah agar mempermudah aktivitas masyarakat dari berbagai sektor tentunya. Dan sebelumnya bahwa kapal-kapal pedagang banyak yang singgah di pusat kerajaan Sriwijaya. Kapal-kapal pedagang tersebut pada umumnya berasal dari Cina menuju ke India ataupun sebaliknya. Pusat kerajaan Sriwijaya kemudian berkembang menjadi sebuah bandar yang ramai dan banyak dikunjungi para saudagar atau pelaut dari berbagai tempat. Para produsen komoditas dagang membawa
barang-barang dagangnya ke pusat-pusat kegiatan di wilayah Kerajaan Sriwijaya yang terletak pada salah satu sungai besar yang terhubung dengan lautan. Dari pusat Kerajaan Sriwijaya tersebut, para pelaut melakukan perniagaan di bawah kontrak jangka panjang dengan para penguasa atau disewa oleh Kerajaan Sriwijaya untuk melakukan perdagangan. Letak ibu kota Kerajaan Sriwijaya ini juga membawa dampak yang cukup ketara dalam masyarakat. Hubungan pertama adalah hubungan pusat Kerajaan Sriwijaya dengan masyarakat pantai daerah bawahannya. Dan kedua adalah hubungan penguasa Kerajaan Sriwijaya dengan negara-negara tetangga. Letak ibu kota yang strategis memudahkan Kerajaan Sriwijaya ini untuk tetap memperhatikan daerah-daerah bawahannya dan bahkan mempertahankan hubungan